Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laisa Asri Rosemary. Saya mahasiswa dari UNES Prodi PGSD dengan NIM 14014200082, nomor presensi 13 dari Rombel B. Di video kali ini saya akan mempraktikkan simulasi pembelajaran dalam mata pelajaran PKN Kurikulum Merdeka, tepatnya di kelas 5. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Anak-anak sudah pada sarapan atau belum? Belum. Lain kali kalau mau berangkat ke sekolah jangan lupa sarapan ya, agar kalian bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran. Paham ya anak-anak? Paham. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, agar pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar dan kalian dapat memahami materi yang akan kita pelajari di hari ini, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Adakah yang ingin memimpin doa di pagi hari ini? Alifah dulu. Oke, silakan Alifah. Siaga berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Alifah karena sudah mau memimpin doa di pagi hari ini. Berikutnya ibu akan presentasi terlebih dahulu ya, untuk mengetahui siapa saja yang sudah hadir hari ini. Yang pertama ada Amalia, berapa atau tidak? Hadir. Kedua, Kurnia Perdana hadir. Yang ketiga, Ma'arifah hadir? Ibu hadir, alhamdulillah. Keempat, Sasa hadir? Ibu hadir. Oke, yang kelima, Seti hadir? Hadir, Bu. Oke, yang keenam, Safani. Sudah hadir ya? Oh, sudah hadir. Kemana dia? Hadir. Kita berdoa ya semoga Safani lekas sembuh dan dapat segera mengikuti kegiatan kelas ini. Nah, berikutnya seperti biasanya kita mainkan lagu wajib nasional ya. Hari ini kita nyanyi lagu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Kalian ingat ya anak-anak? Masih ingat ya? Iya. Oke. Siapa yang mau memimpin untuk menjadi DJ hari ini? Nana. Oke, Nana silakan maju di depan. Kita berdiri nggak Bu? Oh iya, anak-anak silakan berdiri. Terima kasih sudah diingatkan. Menjunjung tanah airku Indonesia berdua, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sekian, terima kasih Nana, bersilakan dulu. Nah anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai norma dan kewajiban. Di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai keberagaman sosial budaya dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Capaian pembelajaran yang akan kalian capai yaitu siswa mampu menganalisis dan mengkaji contoh keragaman budaya di lingkungan sekitarnya dan menempatkan keragaman tersebut secara setara. Anak-anak, tadi kalian sudah bernyanyi lagu tentang Dari Sabang Sampai Merauke. Nah, ternyata ada keterkaitan antara lagu Dari Sabang Sampai Merauke ini dengan materi yang akan kita pelajari di hari ini, yaitu keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Nah, makna dari lagu
barisan bersama Merauke ini jika dikaitkan dengan keberagaman, yaitu Indonesia memiliki berbagai macam pulau. Hal ini yang menyebabkan Indonesia memiliki berbagai keberagaman. Sehingga warga negara Indonesia wajib untuk memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Paham ya anak-anak? Nah, hari ini kan kita akan belajar tentang keragaman. Ada yang tahu apa itu definisi dari keragaman? Belum tahu ya? Nah, keragaman adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perbedaan yang terjadi di masyarakat. Keberagaman ini memiliki manfaat, yaitu diantaranya menjadikan ciri khas suatu bangsa. Selain itu juga keberagaman ini bisa sebagai sumber pengetahuan dunia. Nah, selanjutnya itu akan menampilkan sebuah video, nanti kalian amati ya anak-anak. Anak-anak, di sini ada yang tahu apa isi dari video yang telah ditampilkan? Ayo, kira-kira apa isinya? Terus sekali. Nusa dan Rata yang beragama Islam membantu kurir atau tukang paket yang beragama non-Islam. Nah, ini merupakan salah satu contoh keragaman agama. Ya, betul. Sikap yang dilakukan oleh Nusa dan Rata ini merupakan sikap terpuji karena mereka berdua itu menolong tanpa membedakan agama mereka. Berikutnya ibu akan beri kalian lembar kerja ya anak-anak. Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Ma'rifah dan Saifi kelompok 1 ya. Amal, Nana dan Sasa kelompok 2. Silakan kalian kerjakan dengan diskusi. Ibu akan berikan waktu 10 menit. Silakan kerjakan. Jika ada yang kesulitan, kalian bisa tanyakan itu kepada ibu. Ibu, ya, silakan. Bagaimana ada kesulitan dalam memahami soal? Belum ya? Oke.
Anak-anak sudah selesai? Sebentar lagi dulu. Oh, ya. Bagaimana anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ayo perwakilan salah satu maju ke depan. Para teman-teman di sini, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya dengan logika. Dengan nomor 1, menurut kelompokmu apa arti penting Bhinneka Tunggal Ika? Menurut kelompok kami, arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Yang kedua, tuliskan contoh perilaku yang menjaga dan merusak kebinekaan di lingkungan sekitar kamu. Perilaku menjaga kebinekaan di lingkungan sekitar yaitu saling menghormati dan menghargai agama orang lain, saling membantu antar sesama tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Perilaku merusak kebinekaan di lingkungan sekitar yaitu tidak menghargai agama orang lain, tidak menghormati adat daerah lain. Yang ketiga, jika kamu memiliki teman baru yang berasal dari luar daerah dan ia tidak mengerti bahasa daerahmu, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Jika kami memiliki teman baru yang berasal dari luar daerah dan tidak mengerti bahasa daerah yang kami gunakan, maka kami akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa keseharian kami. Nomor 4, di sini ada gambar. Gambar di atas merupakan contoh keragaman agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Bagaimana sikap toleran yang harus dimiliki dalam keragaman agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Sikap toleran yang harus dimiliki dalam keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat yaitu tidak menghina atau menjelekkan ajaran agama lain, memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk berdoa sesuai agamanya. Dan yang terakhir, kelima, ceritakan salah satu pengalamanmu dalam menghormati keragaman yang ada di lingkungan sekitar. Pengalaman menghormati keberagaman antara lain tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama, suku, ras, dan budaya, mempererat persatuan dan kesatuan, serta menghargai perbedaan yang ada di masyarakat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sekarang kelompok 1. Berikutnya kelompok 2, silakan. Yes. Saya salah satu dari perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Nana dan Amalia. Soal yang pertama, menurut kelompokmu apa arti penting Bhinneka Tunggal Ika? Menurut kelompok kami, artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Kemudian yang nomor 2, tuliskan contoh perilaku yang menjaga dan merusak kebinekaan di lingkungan sekitar kamu. Menurut kelompok kami, perilaku menjaga kebinekaan di lingkungan sekitar itu antara lain tidak membeda-bedakan teman, mengamalkan secara persatuan dan kesatuan, perilaku merusak kebinekaan. Nah, sedangkan perilaku merusak kebinekaan di lingkungan sekitar antara lain dari pemerintahan berdasarkan agama, warna kulit dan wilayah tempat tinggal, serta tidak menghargai keberagaman. Soal yang ketiga, jika kamu memiliki teman baru yang berasal dari luar daerah, jadi ia tidak mengerti bahasa daerahmu, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Menurut kelompok kami, jika kamu memiliki teman baru dan berasal dari luar daerah dan ia tidak bisa mengerti bahasa daerah kami, maka kami akan mengajarkan kepada teman tersebut bahasa keseharian yang biasa kami gunakan. Kemudian untuk soal yang nomor 4, gambar di atas merupakan contoh keberadaan agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Bagaimana sikap toleran yang harus dimiliki dalam keragaman agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Menurut
kelompok kami, sikap toleran yang harus dimiliki dalam keberagaman agama dan kepercayaan yang di masyarakat antara lain menghargai dan menghormati perayaan hidup satu sama lain, bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya. Kemudian yang terakhir, soal menerima, ceritakan salah satu pengalamanmu dalam menghormati keragaman yang ada di lingkungan sekitar. Jawabannya, pengalaman menghormati keberagaman yaitu membina kerukunan dengan orang lain, mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi dan golongan, dan saling menghormati antar sesama. Gitu deh. Terima kasih. Nomor 2 kita ke kelompok 2. Nah, lagi benar ya, ini kan IKA itu memiliki arti berbeda-beda, tetapi berbeda-beda, tapi tetap satu juga. Walaupun Indonesia terdiri atas berbagai macam keberagaman, tetapi pada akhirnya Indonesia itu harus memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Berikutnya Ibu akan tampilkan video lagi ya, kalian bisa amati.
Ia disebut dengan kontenen lampu. Baju ini masih sering digunakan dalam upacara adat atau pernikahan. Lalu apa lagi ya? Keragaman dari tiap suku adalah ini. Sebagai ukuran, suku-suku di Indonesia memiliki keahlian daerah. Tarian ini biasanya diiringi dengan daerah atau permainan alat musik tradisional. Contoh tarian daerah adalah tari Samba dari Aceh dan tari Pujan Kadangkan dari Nusa Tenggara Barat. Contoh lagu daerah adalah Ampak Kisah dari Kalimantan Selatan dan Cicik Priok dari Kalimantan Barat. Contoh alat musik tradisional adalah Araba yang berasal dari Sumatera Utara dan gendang Melayu yang berasal dari Bangka Belitung. Indonesia bukan hanya memiliki keragaman suku dan budaya. Tiap daerah di Indonesia juga memiliki kondisi lingkungan dan kekayaan alam yang berbeda-beda. Keragaman ini akan mempengaruhi mata pencaharian dari masyarakat di daerah tersebut. Contohnya, kondisi lingkungan di Kabupaten Brebes berupa dataran rendah dan dataran tinggi yang cocok untuk aktivitas pertanian. Hasil pertanian yang paling dikenal adalah bawang merah. Coba kalian lihat, kondisi lingkungan di Kabupaten Lamongan ini berbeda ya. Kebanyakan berupa pantai, sehingga cocok untuk aktivitas pertanian. Nah, di sini kalian sudah paham kan bagaimana bentuk keragaman sosial budaya di Indonesia. Ada yang keberagaman seharusnya dianggap mampu untuk sikap saling menghargai dan toleransi, menumbuhkan semangat nasionalisme dan persatuan. Nah, anak-anak, video ini telah menjelaskan macam-macam keragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama ada keragaman sosial budaya. Nanti di video saya jelaskan ya bahwa satu contohnya yaitu yang ada di Jakarta namanya Candi Prambanan, dan Karaton, ya betul sekali. Anak-anak ada yang sudah pernah ke Candi Prambanan? Belum, belum. Berikutnya ada yang kedua keragaman agama. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui, yaitu ada yang tahu? Iya, silakan anak. Islam, ya. Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Pintar sekali. Ada 6 ya yang ada di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga ada keragaman suku. Suku di Indonesia yang banyak penduduknya adalah suku Jawa dan suku Sunda. Ya. Anak-anak berasal dari suku mana? Ayo. Jawa. Keragaman upacara ada. Salah satu contohnya yaitu yang ada di Bali yang dinamakan Nabe. Anak-anak ada yang bisa menceritakan apa itu upacara Nabe? Upacara Nabe adalah upacara pembakaran mayat. Iya, terus sekali upacara Nabe adalah upacara pembakaran mayat oleh masyarakat yang beragama Hindu yang biasanya dilaksanakan di Bali. Berikutnya yang kelima ada keragaman baju adat dan rumah adat. Contohnya yaitu yang ada di Papua yang dinamakan rumah adat Brunei, itu sekali. Sedangkan baju adat yang berasal dari Papua adalah Merdeka. Dan berikutnya yaitu ada keragaman kesenian. Contohnya tari-tarian yang berasal dari Aceh. Kalian tahu namanya? Saman. Ya, betul sekali, tari saman. Selain itu juga ada lagu-lagu yang berasal dari Kalimantan Selatan. Adalah lagu Ampak Bisa. Betul sekali, Ampak Bisa. Nah, itu merupakan macam-macam keragaman yang ada di Indonesia. Sebelum ibu akhiri, ibu akan berikan kalian soal evaluasi. Kalian kerjakan ya secara mandiri dan jujur. Ya anak-anak, alhamdulillah, silakan dikerjakan.
pinjam pulpen ya. Nih, ada yang bawa pulpen lagi? Punya nih. Sasa belum bawa pulpen. Belum dulu. Ya, ibu punya pulpen. Nih. Iya, sama membacakan, semangat. Ini kisahnya juga diperkirakan tuh. Iya, dikerjakan semua ya. Sudah selesai ya anak-anak? Belum. Kurang satu waktu lagi. Oke, semangat. Sudah selesai ya? Oke, kumpulkan belakangan. Nah, sebelum ibu akhiri, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Ya, kita telah belajar tentang ya beragama. Lalu ada semboyan berbeda sekali. Ada lagi tentang macam-macam keragaman yang ada di Indonesia. Dan contoh dari keragaman apa saja tadi? Yang masih ingat? Ya betul. Lalu betul. Lalu suku. Kemudian kesenian, bahasa, olahraga juga ada kesenian. Oke. Pembelajaran kita. Dan sebelum ibu akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tadi kita awali dengan berdoa, dan juga dengan berdoa yang mau memimpin doa. Oke, silahkan Sevi. Nanti teman-teman sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Siap, doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Sevi yang telah memimpin doa. Anak-anak, sebelum pulang kalian harus jaga kesehatan ya, juga pola makan, jangan lupa istirahat. Paham ya anak-anak? Sekian dari ibu. Oke, sekian dari ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.